Kami dari kelompok 1 Suara Demokrasi ingin mengutaskan tugas kelima kami yang bertema Demokrasi di Indonesia. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Saya Westi Dularyani dari kelas 1. Saya Nabila Dea Rasyadiyah dari kelas E8. Saya Rozenka Salaisa dari kelas E8. Saya Tubagus Muhammad Jaber Alikan dari S1. Saya Rehan dari S1. Dari S9. Dan saya Nikas Rait dari E3. Oke, kita langsung pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi secara singkat adalah menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu pemerintahan. Sedangkan menurut KBBI, demokrasi adalah proses atau penjalanan pemerintahan dengan melibatkan rakyat atau rakyat turut serta dalam memerintah suatu negara atau bangsa yang dapat diwakilkan oleh presiden, MPR, DPR, dan lain-lainnya, sehingga menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu pemerintahan negara atau bangsa tersebut. Apa keuntungan tinggal di dalam negara berdemokrasi? Jadi masyarakat dapat menentukan siapa yang akan dipilih dalam menjadi pemimpin di suatu negara, serta menunjukkan bahwa negara tersebut mengutamakan suara dan hak-hak masyarakat tersebut, serta menjunjung di mana masyarakat adalah pemimpin serta memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Nah, teman-teman tahu nggak sih sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia itu apa? Kalau kalian belum tahu, sistem demokrasi yang terjalankan di Indonesia itu adalah sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu apa sih? Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai dari Pancasila. Nah, sistem demokrasi ini juga merujuk pada sistem politik yang berjalan di Indonesia, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, selanjutnya kita bakal membahas 3 prinsip utama demokrasi Pancasila ini. Yang pertama, ada kebebasan atau persamaan, lalu yang kedua adalah kedaulatan rakyat, lalu yang terakhir ada pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Nah, kita bakal membahas prinsip yang pertama, yaitu kebebasan atau persamaan. Kebebasan sendiri ini adalah dianggap sebagai jalan untuk mencapai kemajuan dari hasil yang telah kita capai tanpa ada batasan dari pemerintah. Nah, ini tuh artinya semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya tanpa dibeda-bedakan. Lalu yang kedua ada kedaulatan rakyat. Seperti yang kita sudah bahas tadi, kedaulatan rakyat ini sangatlah penting. Dalam kedaulatan rakyat ini ada 2 hal yang perlu kita capai. Yang pertama itu memperkecil kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang terakhir, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Nah, salah satu contohnya itu belum lama ini seperti yang kita lakukan, yaitu pemilihan umum yang dilakukan secara berjadil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, semua orang berhak menyuarakan suaranya tanpa takut dan pemerintah bertanggung jawab atas suara-suaranya. Lalu selanjutnya kita akan membahas perbedaan demokrasi Pancasila dengan konsep demokrasi di luar sana. Nah, selanjutnya kita bakal membahas perbedaan konsep demokrasi Pancasila ini dengan konsep demokrasi di luar sana. Kita bakal ambil contoh perbedaan konsep demokrasi Pancasila dengan konsep demokrasi liberal. Kalau misalnya konsep demokrasi Pancasila ini, keselarasan antara hak dan kewajiban semua orang itu tercantum dan tertulis dalam Undang-Undang Negara 1945. Dan kekuasaan tertinggi kita pun berada di tangan pemerintah. Nah, kalau misalnya kita ambil dari konsep demokrasi liberal ini, semua orang itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada batasan dari manapun. Kalau misalnya demokrasi Pancasila itu kan ada batasan yang tertulis dalam undang-undang. Tapi kalau dalam konsep demokrasi liberal ini, semua diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apapun. Lalu yang terakhir, mereka itu kekuasaan tertingginya berada di tangan bangsawan. Jadi para bangsawan ini memegang pemerintahan di negara tersebut. Oke, teman-teman.
terdapat 3 hal yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai sebuah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak. Yang pertama itu adalah tidak adanya pengakuan, perlindungan, dan pembukaan HAM. Nah, yang kedua itu ada terdapat persaingan yang adil di antara para peserta. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah terbangunnya kepercayaan masyarakat pada pemilu yang menghasilkan suatu pemerintahan yang secara legitimate. Nah, legitimasi adalah seberapa percaya masyarakat untuk mau menerima keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin atau tokoh masyarakat. Nah, pemilihan demokrasi itu bisa sesuai dengan asas-asas yang diperlukan. Asas-asas tersebut bisa kita singkat sebagai Luber-Jurdil. Apa itu Luber-Jurdil? Luber-Jurdil adalah L. Yang pertama itu ada asas L, asas langsung. Asas langsung adalah seluruh peserta pemilu memilih pilihannya secara langsung ke tempat pemilihan suara. Oke. Yang kedua itu ada asas umum. Asas umum ini berarti seluruh masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum. Ketiga ada asas B. Asas B ini adalah asas bebas, di mana asas bebas tersebut kita dapat memilih secara bebas apa pilihan kita dan apa yang menurut kita penting dalam menjadi pemimpin dari kita. Oke, yang keempat itu ada asas R. Asas R ini adalah asas rahasia, di mana asas rahasia semua identitas yang sebagai pemilu itu dia rahasiakan dari pihak manapun dan dengan siapapun. Nah, yang kelima ini adalah asas jujur. Asas jujur. Asas jujur ini yaitu adalah seluruh pihak yang menyelenggarakan suatu pemilu atau pihak yang ikut serta dalam pemilu itu melakukan tindakan secara jujur. Oke. Nah, yang terakhir ini ada asas adil. Asas adil ini merupakan asas adil, di mana seluruh penyelenggara ataupun pemilih mendapatkan hak yang sama dan terbebas dari kecurangan dari pihak manapun. Apa itu golput? Golongan putih atau disingkat juga dengan golput merupakan istilah dalam pemungutan suara di mana seseorang peserta tidak ikut memberikan suara dalam proses pemungutan atau tidak memilih siapapun yang menjadi calon, atau bisa juga peserta yang datang ke bilik pemungutan suara namun tidak memilih siapapun sampai proses pemungutan suara berakhir. Sebagai sarana kedaulatan rakyat pada tahun 2024 telah diadakannya pemilihan umum pada tahun ini, yang dimana hal ini menjadi ajang pesta demokrasi rakyat pada tahun ini. Pada hal ini tentunya sudah banyak warga negara dan masyarakat ikut serta untuk memilih pasangan yang telah mereka dukung sebagai sarana untuk mendukung masa depan negara dan bangsa kita. Hal ini telah sesuai dengan pasal nomor 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 39 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak memberikan hak kita dalam pemilihan umum atau tidak memberikan suara dalam pemilihan umum, maka artinya kita meremehkan hak kita sebagai warga negara untuk memilih dan memajukan bangsa ini. Setiap suara sangatlah penting, apalagi yang sifatnya demokratis seperti pemilihan umum. Dengan memberikan suara kita dalam pemilihan umum, maka artinya kita mendukung masa depan bangsa dan negara kita ini.